Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, saya sering mendapatkan pertanyaan tentang bolehkah kita berkurban atas nama mayit atau orang yang sudah meninggal ya. Misalnya orang tua kita sudah meninggal, kemudian kita ingin berkurban atas nama mereka. Apakah itu boleh atau sah atau tidak boleh gitu ya. Nah, ini langsung saja saya bacakan hukumnya ya. Idza kanatil udhiyatul anil mayyit, jika misalnya kita berkurban atas nama mayit, infadzan liwasiyatin minhu, untuk melaksanakan wasiat mayit tersebut, fahiya masyru'atun, maka ini disyariatkan. Nah, jadi kalau misalnya kita berkurban atas nama mayit tersebut dalam rangka melaksanakan wasiat dari si mayit, misalnya pas saat hidupnya atau sebelum matinya itu berwasiat untuk berkurban di Idul Adha ini misalnya. Nah, maka berkurban atas nama mayit tersebut ini masyru' atau disyariatkan ya. Bahkan harus gitu ya kita melaksanakan wasiat misalnya orang tua kita saat sebelum meninggal. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Kemudian amal udhiyatu anil mayyit, adapun jika misalnya kita berkurban atas nama mayit itu tabarru'an anhu bi'ifradihi bi'udhiyati mustaqillah. Nah, misalnya kalau ini kita punya inisiatif sendiri karena ingin berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal misalnya ya. Orang tuanya tidak berwasiat untuk berkurban, hanya saja kita kebetulan misalnya diberikan limpahan rezeki oleh Allah, kemudian ingin berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal dengan cara berkurban atas nama mereka. Inisiatif sendiri ya. Maka ini menurut pendapat mayoritas ulama ahli fikih, jawazu dzalik, ini boleh juga ya. Tidak apa-apa, jadi boleh. Walaupun si orang tuanya tidak berwasiat dulu. Wa intifa'ul mayyiti bihi ka'intifa'ihi bisadaqati anhu. Nah, mayit pun atau orang tua kita yang sudah meninggal pun insya Allah akan mendapatkan manfaat atau pahala dari kurban tersebut ya. Sebagaimana orang tua kita misalnya mendapatkan pahala saat kita bersedekah atas nama mereka. Jadi tetap bermanfaat ya, bermanfaat dan bisa istilahnya kita menghadiahkan pahala atau transfer pahala kepada orang tua kita yang sudah meninggal ya, dengan cara bersedekah atau dalam hal ini dengan cara berkurban atas nama mereka. Bal qala ba'duhum, bahkan sebagian ulama berpendapat at-tadhiyatu 'anil mayyit, berkurban atas nama mayit, afdalu, ini lebih utama, minas shadaqati bithamaniha, daripada sodakoh dengan nilai yang sama gitu ya. Misalnya kita beli kambing atau domba seharga 4 juta untuk dikurbankan atas nama mayit atau orang tua kita yang sudah meninggal, itu lebih utama daripada kita bersedekah dengan uang senilai 4 juta rupiah gitu ya. Jadi udhiyah ini atau kurban ini derajatnya atau bahkan pahalanya itu lebih banyak gitu ya, kurang lebihnya seperti itu dibandingkan dengan sedekah dengan nilai yang sama seharga domba atau kurban tersebut. Nah, sharaha bi anna takhsisul mayyit bi udhiyati mustaqillah laisa minas sunnah. Nah, kalau menurut pendapat yang lainnya, ulama yang lain, berkurban atas nama mayit itu tidak disyariatkan atau tidak sunnah gitu ya. Tidak ada anjurannya dan tidak sunnah gitu, kurang lebih seperti itu ya. Laisa minas sunnah, bukan bagian dari sunnah.
li'annahu lam yathbut anhu sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut atau berkurban atas nama mayit tersebut itu tidak ada pada zaman Rasul, atau Rasul pun tidak melakukannya. Wala an ahadin min ashabihi radhiyallahu anhum, dan tidak pula seseorang di antara para sahabat annahum dahu an amwatihim ma jalalati qadrihim, yang berkurban atas nama mayit tersebut ya. Tapi lakin in dhaha rajulu anhu wa an ahli baitihi, berkurban seseorang itu berlaku juga untuk keluarganya. Wa nawa al-ahya wal amwat minhum fayurja an yashmalahumul ajru insyaallah. Faqad daha Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu wa an ahli baitihi wa an ummatihi. Nah, jadi untuk pendapat yang ketiga ini tidak disyariatkan berkurban atas nama mayit, itu bukan bagian dari sunnah, karena Rasul pun tidak mencontohkan seperti itu gitu ya. Zaman dulu istri Rasul Khadijah misalnya sudah meninggal, Rasul tidak berkurban atas nama istrinya, atau yang lain-lainnya lah, pamannya juga gitu ya, tidak berkurban, padahal itu orang-orang yang beliau cintai. Nah, para sahabat pun demikian. Tapi Rasul, yang dicontohkan Rasul itu bahwa kurban seseorang itu sudah mencakup pahalanya untuk satu keluarga, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kesimpulannya di sini ya, jadi untuk berkurban atas nama mayit itu, yang pertama, jika si mayit tersebut sebelum meninggalnya berwasiat, maka itu disyariatkan, atau kita harus melaksanakan wasiat tersebut. Yang kedua, kurban tersebut atas nama mayit tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi kita sendiri sebagai anaknya yang ingin berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal dengan cara berkurban. Maka menurut pendapat ulama ahli fikih ini boleh ya. Bahkan di sini menurut Imam Ibnu Taimiyah ya, pahalanya itu atau nilainya itu lebih afdol, lebih utama daripada sedekah dengan nilai yang sama. Jadi dalilnya ini, berkurban atas nama mayit itu adalah qiyas untuk haji dan sedekah ya. Haji dan sedekah itu boleh untuk yang sudah meninggal, maka kurban ini boleh. Adapun sebagian lagi berpendapat bahwa berkurban atas nama mayit tersebut laisa minas sunnah, bukan bagian dari sunnah atau tidak disunahkan. Rasul tidak mencontohkan, para sahabat tidak mencontohkan, tetapi walaupun demikian Rasul SAW berkurban itu pahalanya bisa mencakup bukan sendiri, misalnya bapaknya aja yang berkurban atas nama Bapak Anu misalnya ya, berkurban itu pahalanya tidak hanya untuk bapaknya saja, tapi juga untuk seluruh keluarganya juga. Intinya boleh ya, tidak ada yang mengharamkan, tidak ada yang melarang berkurban atas nama mayit. Hanya saja di sini ada perincian perbedaan. Tapi yang di sini yang nomor 2 mungkin atas inisiatif umumnya yang ini ya. Maka para ulama membolehkannya dan bahkan lebih afdol dari sedekah senilai kambing atau harga kurban tersebut. Walau bisawab, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya, dan semoga ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.